Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berusaha untuk menjadikan diri kita taat kepada aturan-aturannya, berusaha untuk dekat dan merapat dengan ridhonya. Ketika kulolan panjenengan semua berusaha untuk dekat, merapat, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah seyakin-yakinnya, wallahu waliyul muttaqin, Allah akan senantiasa ada bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa ajaran yang penuh dengan kebaikan, Nabi akhir zaman yang membawa ajaran yang penuh kedamaian, Nabi akhir zaman yang membawa risalah hidup dan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dengan izin Allah, mugi-mugi kelak kula lan panjenengan semua bisa mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di detik-detik Rasulullah, di hari-hari Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah waktu itu selepas sholat berjamaah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, benarkah aku telah menyampaikan kepada kalian bahwasanya tiada zat yang berhak disembah, hanya Allah. Para sahabat membenarkan pertanyaan dari Kanjeng Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, sudahkah aku sampaikan kepada kalian semuanya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Para sahabat pun menghiyahkan pertanyaan tadi. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh Rasulullah dan dibenarkan oleh para sahabat, sampai datang pada sebuah pertanyaan yang membuat seluruh sahabat terdiam. Rasulullah bertanya, sahabatku, mungkin tidak lama lagi aku tidak akan ada di sisi kalian lagi. Wahai sahabat-sahabatku, mungkin tidak lama lagi Allah akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Maka aku ingin bertanya kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang merasa aku memiliki hutang kepada kalian dan belum aku selesaikan? Karena aku tidak ingin ketika aku menghadap Rabbku masih ada sangkut paut urusan dunia yang belum terselesaikan, hutang piutang atau apapun itu. Para sahabat terdiam, suasana menjadi hening, sampai salah seorang yang duduk di belakang mengacungkan tangannya dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu dan aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Jika ceritaku ini engkau anggap ya Rasulullah sebagai hutang, maka aku mohon kepadamu untuk menyelesaikannya. Rasulullah pun mempersilahkan sahabat tadi untuk menceritakan. Ya Rasul, suatu ketika perang Badar, engkau memukul kudamu dengan begitu kencang dengan cambukmu. Namun seraya engkau seolah-olah ingin mencambuk kudamu dengan cambukmu, cambuk itu mengenai dadaku. Rasulullah sangat faham, Rasulullah sangat peka. Langsung Rasulullah, itu hutang.
Sahabat gaduh, Rasulullah pun menenangkan. Rasulullah Muhammad SAW pun memanggil Bilal untuk mengambil cambuk di rumahnya. Maka berdirilah Bilal mengambil cambuk di rumahnya. Bilal pun berangkat dengan keadaan berat hati, tapi perintah adalah perintah dari Kanjeng Nabi pun dilaksanakan. Bilal pun keluar masjid menuju rumah Rasulullah. Ketika di sana ada Fatimah putrinya. Diceritakan apa yang terjadi. Fatimah pun mengambil cambuknya seraya memberikan cambuk itu kepada Bilal. Dan Fatimah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sampaikan kepada sahabat tadi, nabimu, nabiku, ayahku sedang sakit. Jika ia ingin mendapatkan pelunasan hutangnya, cambuk aku Fatimah, salah satu putri tersayangnya." Bilal pun hanya terdiam dan kembali kepada masjid. Ketika Bilal kembali ke masjid, dihadang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menghadang Bilal, Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, "Hei Bilal, berhenti. Hei sahabat, ketika engkau ingin mendapatkan pelunasan hutangmu, cambuklah aku Abu Bakar As-Siddiq ini. Salah satu seorang sahabat Nabi yang ada selalu di sisi Rasulullah baik di kala suka maupun duka. Cambuk aku." Rasulullah pun berkata, "Ya Abu Bakar, ijlis, duduk. Ini urusanku dengan orang ini. Kamu duduk. Ini urusan aku dengan sahabat ini." Abu Bakar pun duduk. Ketika berjalan mendekat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun berdiri. "Hei Bilal, berhenti. Hei sahabat, saksikan aku Umar bin Khattab yang dulu sangat keras pertentangannya untuk menentang kehadiran cahaya Islam, yang dulu sangat keras terhadap Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang jangan sampai ada orang yang menyentuh dan menyakiti baginda Rasul. Cambuk aku sesuka hatimu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak teriak kesakitan." Lagi-lagi Rasulullah berkata, "Ya Umar, ijlis, duduk. Umar pun duduk. Ketika menghampiri Rasulullah, berhamburan dua cucu Nabi, Hasan wa Husain, anak daripada Ali bin Abi Thalib, anak daripada Fatimah Zahra. "Paman, jangan kau sakiti kakek kami," ucap kedua cucu kesayangan Nabi. "Kakek kami sedang sakit. Cambuk kami cucu tersayangannya untuk menggantikan kakek kami." Nabi pun berkata, "Ya Hasan, ya Husain, duduk nak, duduk. Ini urusannya kakek dengan sahabat tadi." Sahabat tadi yang bercerita bahwasanya cambuknya Rasulullah mengenai dadanya itu adalah mantan preman yang sudah masuk Islam. Nama sahabat tadi adalah Ukashah. Lalu cambuk tadi diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata, "Ya Ukashah, ini cambuk. Selesaikan apa yang menjadi hakmu." Sahabat gaduh. Sahabat tidak sanggup untuk melihat kejadian itu. Namun Ukashah tetap kekeh menerjang sof yang ada di depannya. Lalu ketika cambuk tadi dipegang, Ukashah masih berulah, "Ya Rasul, ketika cambuk tadi mengenai dadaku, aku tidak memakai baju." Rasulullah paham. Rasulullah pun menyingkap bajunya dan berkata, "Ya Ukashah, selesaikan apa yang menjadi hakmu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan." Ketika Rasulullah turun dari podium, menyingkap bajunya, sahabat tertunduk. Ukashah dengan pedihnya, dengan pongahnya, membentangkan cambuk Rasulullah, mendekat, merapat. Ketika dekat dengan tubuh Rasulullah, cambuk tadi dibuang jauh-jauh, dipeluk erat tubuh Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, manusia mana yang tega hendak mencambukmu? Manusia agung yang senantiasa memberikan pencerahan kepada alam semesta ini.
Aku hanya ingin mendekatkan tubuhku yang kotor ini. Aku hanya ingin mendekatkan, merapatkan tubuhku yang penuh dosa dengan ini. Dengan tubuhmu. Aku ingin kulitku tidak tersentuh api neraka. Rasulullah pun berkata, jannah, jannah, jannah. Sahabat Ukasa ini termasuk satu di antara 70.000 sahabat yang pernah didoakan Rasul masuk surga tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi kita? Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita tanyakan kepada diri kita. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya menyebut jenengan, menyebut kita, ummati, ummati, ummati. Manusia agung yang diturunkan Allah 1444 tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu, yang tidak pernah bertemu dengan kita, yang tidak pernah berjumpa dengan kita, di akhir hayatnya nyebut jenengan, nyebut kulo. Bagaimana dengan kita? Mari kita tanyakan kepada diri kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Sejauh mana kita mampu dan mau untuk meneladani sifat-sifat beliau? Ketika Rasulullah Muhammad SAW memiliki 4 sifat: fatonah, amanah, tabligh, sidik. Mari kita ambil salah satu sifatnya saja untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. An Abdillah ibnu Mas'ud pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu berperilaku jujur, kata Nabi, karena kejujuran itu akan menghantarkanmu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbingmu kepada jannah, kepada surga. Satu saja, satu sifat Nabi saja. Mari kita coba ambil, mari kita coba untuk teladani, mari kita coba untuk aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kejujuran, bagaimana kebenaran menjadi hal yang sangat langka saat ini di dunia ini. Lebih-lebih di Indonesia tercinta kita. Ketika setiap individu, pribadi-pribadi mukmin berupaya untuk senantiasa menerapkan jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, jujur kepada lingkungan, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun seolah-olah seperti utopia, utopis. Seolah-olah itu seperti fata morgana. Kejujuran menjadi barang yang langka. Tapi tidak dengan kita kaum muslimin. Mari kita coba untuk menciptakan generasi yang senantiasa jujur kepada Allah, generasi yang senantiasa jujur terhadap aturan-aturan Allah, generasi yang senantiasa meyakini bahwasanya setiap tindak tanduk, ucap, langkah pribadinya, keakhlakannya, kelakuannya itu senantiasa dimonitor oleh Allah. Karena ketika setiap individu mukmin itu meyakini bahwasanya Allah senantiasa melihat, merekam tanpa delay, tanpa buffering, insya Allah tidak ada yang namanya ketimpangan keadilan, perusakan keadilan, tidak ada. Namun lagi-lagi karena hawa nafsu, tapi lagi-lagi karena dunia, tapi lagi-lagi karena iman yang lemah, semua itu menjadi fata morgana. Aqulu qouli hadza wastaghfir innallaha wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadiru ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena masih diberikan oleh Allah kesempatan, kekuatan, kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Senyampang masih Allah memberikan kulolan panjenengan semua kesehatan ini, mari kita maksimalkan untuk senantiasa berintim ria dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merapat mendekat dengan aturan-aturannya, senantiasa mengamalkan apa-apa yang diperintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kulolan panjenengan semua tidak tahu kapan, di mana, dengan siapa Allah akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Tapi sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita meyakini bahwasanya kematian itu bukanlah sesuatu yang ditakuti. Sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kematian itu bukan untuk ditinggal lari. Tetapi sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita meyakini bahwasanya kematian itu adalah disongsong dengan bekal amal yang pasti.